Kita hari ini bakalan belajar tentang crypto trading with Python, which is itu something that dear and close to my heart lah ya. Dari Saifin kita di crypto trading, tapi enggak specifically the common ya, maksudnya yang biasa dilakukan lah ya sama teman-teman retail gitu ya. Jadi kita itu lebih institutional trading sebenarnya. Dan di sini aku mau membagikan apa yang kami rasa perlu disampaikan supaya teman-teman punya the same understanding with us how to beat the market dengan proper way lah ya. Oke. Nah, ini sekilas tentang aku, Welly. Terus aku biasanya aktifnya itu di big data community sih sebenarnya, terutama data engineering ya. Udah lama ngerjain distributed system, big data analytics. Ini udah dari 10 tahunan yang lalu ya, sebelum big data itu trend ya kan, tentang yang kayak real time dan yang lain-lain. Sekarang lebih fokus ke high frequency trading, streaming processing juga, tapi lebih highly speed and low latency lah ya, terutama karena di industri finance itu speed matter ya kan. We want to squeeze a microsecond. Hari ini aku bawa yang simple sebenarnya, tapi good for foundation tentang quantitative trading, gimana cara nge-research alpha atau strategi. Ya mungkin ada teman-teman yang udah hatam banget Python-nya, tapi aku mau bring dari basic lah ya, supaya kita punya sama understanding, jadi kita bisa move together as a community. Ini ada research, nanti demo dari aku, yang live trading nanti Samuel akan jelasin ya kan, dan conclusion. Jadi ini kita punya course universe ya, jadi kita bakalan pilih aset untuk trading kan. Kalau ini kan koin berarti kan ya, misalnya kita bisa lihat coin market cap atau coin gecko untuk milih koin-koin mana sih yang top, yang punya liquidity yang bagus, dan kita pick lah ya. Tapi kita bakalan punya metode untuk pick, tapi itu bukan hal yang kita bahas sekarang, tapi kita lebih fokus ke alpha creation. Kalau kalian udah punya instrumennya, diversity-nya udah dapat, kita bakalan create alpha-nya ya kan, itu signalnya ya kan. Nah, habis itu kita dari universe selection itu kita akan bangun portofolio. Jadi kita nggak hanya pilih satu instrumen baru kita tradingkan secara directional, tapi kita composition gitu ya. Kan ada diversification dan yang lain-lain kan. Kita kan mau minimalisasi risk dengan dapat risk adjusted return yang bagus ya kan. Nah, ini execution model nanti dijelasin sama Samuel, karena ini bagian yang paling penting sebenarnya kalau misalnya algorithmic trading ya. Kalau misalnya kalian punya alpha yang bagus tapi kalian nggak bisa execute ke market dengan benar, misalnya kena slippage, kena fee itu kan bisa dari sesuatu yang menguntungkan kalian bisa jadi rugi gitu ya kan. Apalagi tiba-tiba marketnya geraknya nggak jelas tapi kalian telat react dan kalian misalnya hit API-nya nggak bener gitu kan kita kan mau automate pekerjaan yang biasa manual dilakukan oleh trader gitu ya. Walaupun mungkin kita nggak bakalan bisa nyerahkan semuanya otomatis kepada mesin gitu kan. Kita biasanya kalau sebagai developer kan pengen semuanya harus diautomate gitu kan, tapi emang lu mau percaya sama robot yang jalanin semua manage semua uang lu kan? Enggak juga kan. Jadi pastinya tetap ada human touch ya. Jadi kayak itu nggak sepenuhnya kayak self driving car gitu ya, tapi kita itu jadi kayak assisted kita untuk make a correct decision gitu. Tetap aja harus ada monitoringnya gitu ya. Ya maksudnya sekelas-kelas yang gede aja punya monitoring atau ops team kan ya. Yang punya background software engineer bisa relate lah. Ini ada risk management tapi kita nggak bakalan terlalu bahas di sini.
Nah, gimana sih ngeriset gitu kan? Biasanya kan ini yang paling, aku mau dapetin strategi nih yang bakalan kembalikan risk adjusted return yang bagus atau share ratio-nya tinggi gitu kan. Biasanya orang mulai dengan hipotesis gitu ya. Kalau yang kalian lihat sekarang ini kebanyakan kan mau pakai tergila-gila sama yang namanya machine learning gitu kan. Jadi datanya itu di-feed ke dalam suatu algoritma supaya dia learning from the data gitu ya. Which is quite contrary kalau misalnya di industri finance, noise to signal ratio-nya itu tinggi. Jadi kita bisa aja ketemu sesuatu yang noise tapi kita anggap signal gitu ya. Jadi nggak sepenuhnya gampang dilakukan gitu. Maksudnya ya kalau misalnya gampang, semua yang di Silicon Valley kan udah jadi jutawan juga hanya dengan melakukan itu gitu kan. Karena mostly learning algorithm itu udah banyak banget ya kan. Udah banyak banget, tapi kuncinya sebenarnya lebih ke feature engineering-nya. Ya, makanya biasanya kita itu pakai machine learning itu hanya untuk cari dari sekumpulan data ini feature mana sih yang kira-kira important gitu kan. Dari situ kita bakalan combine dengan membentuk hipotesis kan. Misalnya untuk trend following, oh yang mempengaruhi itu kemungkinan ini gitu kan, karena kalian mungkin liatin market terus kalian punya ide, nah kalian uji hipotesisnya gitu. Itu yang mungkin the valid way untuk doing the things gitu ya. Jadi lebih scientific approach-nya. Nah, kalian langsung mikirin, oh ya udah berarti kita harus masuk ke statistik gitu kan. Gimana caranya supaya kita lihat ini sebenarnya signifikan nggak gitu. Karena kalau enggak ya ngapain kalian lakukan gitu kan. Capek-capekin badan terus kita kayak apa ya, cari jarum dalam tumpukan jerami gitu, terus ketemu jarumnya mungkin bukan jarum yang kita mau gitu. Dan malah nusuk kita jadi bocor gitu kan. Nah, baru backtesting. Backtesting ini banyak caranya. Ada yang factorize hanya dengan menggunakan linear algebra library kayak NumPy atau Pandas, atau yang event driven ya kan. Biasanya yang modelnya orang yang scientific misalnya kayak Samuel dan temen-temen yang lain ya, kayak Dendi dan yang lain-lain, itu favor in factorize ya. Karena lebih gampang lo ngetes dan biasnya itu nggak terlalu gede. Maksudnya kan kalau misalnya datanya semakin granular kan kamu bakalan gampang overfitnya, ya kan? Jadi kita berusaha supaya nggak terlalu banyak impactnya, karena kita menguji hipotesis yang hopefully akan persis secara long term, ya kan? Nggak hanya sebentar doang, tapi stabil gitu. Ya kan? Jadi konsistensi yang terutama yang paling penting sebenarnya kan ya, bukan kayak one shot cuan udah kelar gitu, enggak ya. Tapi kita mau risk adjusted return yang memang benar-benar gradual dan juga risknya lebih diminimalisir gitu. Oke. Nah ini overfitting, banyaklah backtesting issues ya atau pitfall. Misalnya kalian ganti-ganti parameter gitu ya, terus overfitting, kita ganti yuk. Semua kalian hipotesisnya udah berantakan gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah merasakan itu udah kayaknya nih sekali kalian coba backtest kayaknya nggak bagus hasilnya, kalian harus balik lagi ke hipotesis kalian itu gimana gitu. Bukan artinya di backtestingnya kalian berusaha itu supaya bagus gitu kan. Karena kalau misalnya kayak kalian belajar dulu statistik kan ada hipotesis testing kan, it's hipotesa 0 dan yang 1 gitu ya. Nah itu kan kalian nggak bisa sebenarnya lakukan itu berulang gitu kan, supaya jebol it's 0-nya itu kayak gitu loh man, atau supaya jebol gitu ya. Jadi itu juga apply di sini gitu loh. Jadi jangan berarti gara-gara kalian ku fit aja hyperparameter tuning supaya sampai itu fit banget gitu ya. Ya kita kan bukan pengen cari strategi yang bisa fit ke historical data ya kan, tapi kita pengen some kind of predicting the future gitu ya. Bahkan kalau misalnya bener teoretikalnya itu, kalian mungkin nggak terlalu ngepredik lagi gitu kan, karena yang kalian temukan itu sort of theoretical foundation yang mungkin akan berlaku persistent
almost always in the future gitu, which is mungkin rare ya. Jadi cari cause effect mechanism ya. Jadi istilahnya kalau ini yang terjadi, misalnya interest rate naik, kemungkinan orang akan beli kayak gini-gini. Nah, kalian uji hipotesis itu gitu. Jadi harus bergerak dari idea ya, bukan dari yang lain. Oke, nah common strateginya biasanya ini continual and reversal. Continuation itu artinya istilahnya tiap momentum ya. Jadi apa yang kayak di fisikal ya, apa yang bergerak bakalan terus melanjutkan geraknya gitu kan. Kayak hukum-hukum Newton yang kita pernah pelajari. Kalau reversal, apa yang naik bakalan turun, apa yang turun bakalan naik gitu kan. Karena dia bakalan price recourse discovery gitu. Nah, jadi trend following, nah ini yang kita bakalan bahas hari ini ya. Oke. Dan kita nggak pakai binary signal. Kalau binary signal itu kan open atau close gitu ya. Antara kita ada in position atau enggak gitu. Nah, kalau yang di sini karena berdasarkan dengan scientific method, kita itu bakalan punya confidence level dan itu nyangkut ke probability. Probability-nya itu akan nunjang bet size kalian berapa. Jadi ini strategi yang memang misalnya confidence kita itu dia bakalan seperti 60% ya. Mungkin kalian bet size-nya berapa? 0, berapa gitu ya. Jadi dia nggak langsung close or open gitu. Enggak, tapi dia close, dikurangin dikit baru itu. Jadi quite interesting ini approach-nya ini ya. Nah, kalau Python for Quants kita bakalan lihat yang di sini dulu. Nah, di sini aku kemarin baru bikin account yang Syfin karena account yang Gmailku aku untuk personal ya. Jadi ini aku bikinin yang clean buat kita bareng sharing di sini. Nah, di sini dia ada Kaggle itu adalah kompetisi untuk data science. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya. Quite prominent lah mereka Kaggle ini, udah di acquired sama Google ya kan. Jadi mereka udah ngarahin itu ke BigQuery gitu ya. Jadi kalian nanti ada notifikasi selain mau di upgrade ke Google Notebook AI enggak gitu. Tapi nanti itu it's different story. Jadi di sini ada course misalnya kayak Python gitu ya. Nah, kalian bisa milih antara mana gitu kan. Ada Python atau misalnya coba ini nanti gradual makin lama makin naik kesulitannya ya. Dan ini it's good to know dan memang dia praktikal. Jadi kalian bakalan dikasih misalnya Hello Python lah ya. Kita coba buka Hello Python. Nah, di sini kalian bakalan diajarin gimana ya kalau misalnya kita baru mau belajar Python. Nanti di sini kayak ada soal cerita. Baru kalian diliatin ini, ini kalian bakalan dikasih baca kode. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan niru yang ada, tapi kalian nyelesaikan exercise-nya, ya kan? Di sini, ini kalian udah belajar nih, coba gitu. Karena biasanya yang miss itu dari setiap pelajaran itu exercise-nya itu kurang, ya kan? Exercise, project, exercise, culture. Nah, ini kita coba continuing. Nah, kalau misalnya kalian mau jalanin, ini sebenarnya case by case ya. Jadi kalian bakalan lihat apa sih goalnya untuk ini. Anggaplah itu kayak quest ya, journey. Kalau misalnya kalian mau jalanin, nah ini bakalan kalian bisa lakukan dengan kalau di Mac dia Control Enter ya, Control Enter. Kalau di Windows aku belum coba sih, udah lama nggak pakai Windows. Jadi nah ini misalnya ini ya, dari Control Enter. Nah nanti di sini ada pertanyaan nih ya kan, baru nanti kalian isi gitu. Misalnya kalau misalnya apa nih, create variable called color ya, aku bikin aja ya dengan appropriate value, katanya berapa ya kan. Mungkin kalian bikin apa single, nah, misalnya apa nih, favoritnya apa, green lah gitu. Coba ya, misalnya kita cek nih, incorrect, green is not the favorite color katanya. Mungkin apa gitu kan, the point is the force to surprise friend apa. Nah ini jadi kalian misalnya ini ya, coba kita lihat hintnya. Kalau misalnya kalian nggak tahu gitu ya, misalnya kalian agak nyerah dikit gitu ya, tapi aku pengen bantuan lah, glue, berarti mungkin blue gitu ya.
Ini salah satu contoh lah ya, main-mainan doang. Jadi kalian bisa lihat dan solusinya ada kalau misalnya kalian nyerah banget. Seperti itulah nanti akan dilakukan di sini. Nanti kalian ikutin ini. Ini bakalan membantu kalian kalau misalnya kalian belajar ya. Dan ini ya kalian nggak perlu install apapun di apa. Tapi aku sarankan kalau misalnya nanti udah kelar, kalian install itu di lokal supaya kalian dapat experience-nya untuk developing something itu gimana sih gitu. Karena kalau di sana ya ini kan kayak udah titik-titik yang diisi kan. Nah, ini nanti kalian belajar lagi misalnya tentang list gitu ya. Kalian bakalan bisa belajar di sini. Oke. Di sini aku udah publish dataset yang udah dibuat sama Samuel dari Syfin. Ya kita share nih. Hopefully kita bakalan update ini regularly ya. Jadi kita bakalan usahakan regularly ini akan di-update. Ini 1 minute OHLC yang quite granular karena dia dibuatin dari tahun, bentar ya. Ini ada nih metadatanya. Dari tahun 2018 sampai 2021 ya. Dia kita bakalan usahakan itu monthly lah yang paling telat ya. Bakalan diupdate dan ini bakalan kita bikin jadi kayak live experimental together sih ya. Nah kalau kalian udah lihat ini datanya apa gitu kan, di sini kalian bisa lihat deskripsinya. Di sini ada file Parquet ya. Anggaplah Parquet itu kayak CSV yang efisien gitu kan, atau columnar file yang memang gampang diproses dengan Python ya, karena dia memorinya kecil, terus istilahnya lebih efisien untuk melakukan operasi yang lain ya. Oke, ini kita ada beberapa koin, ada ini Cardano, terus ya Cardano, BCH, Bitcoin Cash ABC, BTC yang bisa. Nah ini kita bakalan nanti pakai XRP ya. Karena apa? Ripple itu quite cheap lah ya. Jadi kita bisa coba untuk eksperimental. Dan sini aku ada code yang untuk pertama kali itu quite slow. Ya kan? Ini crypto access ini sebenarnya hanya sampel supaya kita bisa ngakses datanya ya. Nah, ini kalian bisa lihat langsung dan coba ya, aku coba edit ya. Karena itu tadi read only, jadi aku edit. Nah, di sini kalian kalau misalnya mau jalanin semua run all aja. Ya, kalau misalnya kalian mau lakukan eksekusi command line, kalian bisa klik ini, nanti kalian lakukan eksekusinya di sini ya. Oke. Nah, ini bakalan baca yang ada di sini ya, ini ya. Jadi kalian bisa upload data ke sini, ya kan? Nah, nanti kalian tinggal arahkan ke sini atau kalian lihat di sini, kalian copy nih. Nah, copy file path baru ganti file path-nya seperti yang ini. Ini adalah operasi sederhana dengan Pandas dan kalian bakalan bisa ngerti ini. Simpelnya ada data, kalian akses bikin jadi tabel. Itu aja simpelnya ini. Ya, nggak usah ribet-ribet. Ini apa ini unit test? Ini hanya perbaikin timestamp-nya ya kan, karena data itu nggak selamanya clean, kita harus prepare supaya dia jadi time series. Berarti kita harus bikin dia time index gitu ya. Baru data frame itu apa? Anggaplah itu kayak table gitu yang bisa kalian plot gitu. Ya, ini simple. Oke. Nah, tapi kita kan nggak mau hanya di sini doang kan. Nah itu ngakses data siapapun juga bisa kan gitu kan. Dan kalian mungkin nggak tertarik dengan itunya atau plotting yang jelas gini. Sekarang aku akan bawa ke gimana sih bikin strategi gitu. Nah ini Samuel udah bikinin kemarin. Ini adalah library dia yang dipakai untuk real tradingnya ya. Nah jadi kita share ini untuk kalian dan kita itu bikin salah satu isolated Python package yang ada di repo kita. Gunanya apa? Supaya kalian bisa get the latest update dari kita kalau kalian mau coba-coba ya. Sini ini kita tinggal jalanin kontrol. Nah, nanti dia bakalan update semuanya dependensi kan. Ini sama seperti data yang tadi Parquet ya. Nah nanti ini bakalan update semua. Kalau kita lihat nih
Di sini kalian bisa lihat berapa banyak CPU. Ini free ya, CPU-nya berapa gitu ya. Tapi ya memang quite slow karena kalian nggak ngupgrade juga kan. Kalian bisa ganti acceleratornya apa. Oke. Jadi kalian nggak ngotorin itunya. Bentar ya. Kayaknya Titannya harus diinstal ya. Bentar ya. Oke, ya version statistics. Ini karena si Sam pakai Quiet Titan ya supaya performance-nya quite good lah. Ya kan? Tahu lah Python gimana. Quite lemot. Jadi nanti aku coba jelasin sambil itu ya. Malas install-installin sebenarnya. Cuma ya ini bagian dari awal. Nanti ini aku akan share ke publik ya. Ini masih private. Intinya sama seperti tadi. Kalian mengambil semua file parquetnya, baru kita ambil XRP atau Ripple karena itu yang murah. Ini sama kayak tadi, ya kan? Nah, sekarang ini yang penting. Nah, kalau kalian lihat di sini, kita ada bikin 4 signal. Ya. Jadi sebenarnya ini trend following sederhana. Ya, tapi kita nggak pakai moving average sama segala macam. Moving average is quite good, tapi dia nggak terlalu peka sama outlier kan. Nah, jadi ini kita bakalan pakai trend tail sand kan untuk T statistik sama filter trend sama main candle sama Cox Stewart. Nah, ini simpelnya yang kalian pikirkan adalah hanya untuk mengetahui probability-nya dia itu untuk continue itu gimana kan tadi kita ngomongnya tentang continuation ya kan? Oke. Tentang continuation. Dan kita nggak hanya satu signal, tapi kita agregat dari 4 signal. Tujuannya adalah supaya kita bisa lebih confidence. Kalau misalnya semuanya serentak seragam, ya kita bisa tahu nih compositionnya seperti apa gitu, lebih confidence lah ya. Jadi, nah ini kita pakai vectorized backtesting. Ya, jadi kalau misalnya dia signalnya ini lebih tinggi dari threshold yang kita tentukan, bakalan gimana yang akan kita bakalan taruh satu. Nah, kalau dia long nanti kita bakalan bagi 4, simple. Jadi kita itu nggak pakai weighted gitu ya, nggak weighted, tapi kita langsung bagi 4. Jadi semuanya ini signalnya itu sama bobotnya. Tapi kalian bisa lakukan eksperimen yang lain. Ini hanya sampel ya. Ini sebenarnya ini sebenarnya strategi sistem yang udah nggak jalan lagi. Jadi kita mau bagikan gitu. Jadi bisa gak sih kalian gambaran gimana sih sebenarnya the real research itu untuk dilakukan? Ini dulu cuan, sekarang nggak lagi sih. Biasa kan? Jadi kita bagikan sesuatu yang memang real tapi memang nggak works lagi sekarang. Jadi kita nggak masalah sih. Nah ini kita bakalan punya share position ya kan? Kita bagi 4. Di sini kita sama aja, ini untuk ngefilter doang lah. Ini backtesting ya. Jadi kita bikin filternya karena kita pakai vectorize ya seperti yang tadi aku bilang untuk supaya nggak terlalu overfit banget, dan juga yang paling penting itu kita bakalan bisa iterasi dengan cepat ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat misalnya mungkin satu paper atau punya ide, kalian harus bisa secepat mungkin kalian dapat feedback ini bisa works or not situ ya kan. Jadi jangan sampai kalian bikin betul-betul code-nya dari bagus apa segala macam. Kan kita kan tujuannya kan bukan bikin clean code di awal kan, tapi kayak MVP-nya itu udah bikin ini most probably works gitu kan. Baru nanti kalian akan iterate gitu ya. Jangan sampai kalian bikin dulu sampai bagus banget rupanya gak make sense di pasar gitu ya. Jadi gimana caranya iterasi tepat, gimana caranya debunking your ideas secepat mungkin supaya kalian gak wasting time untuk melakukan hal yang gak penting ya kan. Jadi ini quite, kalau untuk yang software engineer mungkin agak sedikit bingung dengan yang model vectorize, termasuk aku dulu. Tapi kalau misalnya yang scientist ini udah familiar banget gitu. Kalau misalnya engineer pasti mau mikirnya kayak event driven kan. Tiap ada price kita action, tiap ada price kita bakalan itu. Oke. Nah ini hanya untuk mencari returns-nya. Dari posisi yang tadi kita kan bakalan ada keluar masuk, dan kita itu kan nggak binary tadi seperti yang aku bilang.
Jadi kita bakalan cari plottingnya. Nah ini kayaknya udah selesai. Ya udah aku jalanin ya, run all lah ya. Hopefully it will work now, Sam. Karena aku tadi udah install Python-nya juga sih. Ini udah jalan deh. Ini lagi di sini nak. Bakalan digas ini CPU-nya sih. Kita nggak pakai GPU sih di sini. Kita hanya pakai simple statistical test yang T-statistik sama Z-score. Memang ada hubungannya sama statistik lagi lah ya. Jadi coba kalau nggak salah ada sih di course-nya ini ada simple statistik. Nggak ada ya. Ini terlalu basic ya. Nah ini aku kasih tunjuk sama kalian ya. Kalian kalau misalnya mau, ini bagus loh data camp ya. Di sini quite lengkap gitu kan. Jadi ada misalnya kalian mau belajar statistik. Nah ini ada nih ya kan. Jadi kalian bisa subscribe ke sini. Baru kalian nanti akan bisa belajar lebih technical dan lebih bagus di sini. Atau misalnya tentang quant juga ada sih. Ini quantitative financial trading juga ada. Ya kan. Jadi kalian bisa coba lihat coba. Ini disambung dengan yang data camp sudah quite. Nah ini udah keluar ya. Ini tadi udah ya kan, karena Python-nya ini udah. Nah ini adalah plotting dari positionnya ya kan, up threshold-nya. Ini positionnya ya. Kalau misalnya dia tidak nol, dia bakalan ada posisi. Nah ini dia drawdown-nya. Ini long only ya. Ini masih quite work sebelum 3 bulan yang lalu udah berhenti ya kan, original sampai di sini learn benchmark, dan ini ya watermarknya ada kalau nggak salah ya di drawdownnya nih. Ini long only, ini udah mulai berantakan ya. Ini adalah OLS regression statistiknya ya kan. Ini misalnya IC buka kayak gitu kan. Nah OLS probability dan skew cortesisnya. But the idea adalah kalian akan lakukan research dulu berdasarkan data yang memang benar-benar high quality. Ini dikumpulin dari streaming exchange dan diagregasi supaya dapat data yang quite valid lah ya. Karena data setiap exchange itu kan nggak selamanya bagus ya. Ini udah dikumpulin dari tick data baru diolah jadi OHLC ya. Oke. Tapi raw datanya ini nggak terlalu granular kalau misalnya mau diproses gitu ya. Tapi untuk kebutuhan lain mungkin bisa. Oke. Inilah strategi cara untuk cari alpha ya. Tapi kalian bergeraknya, sebelum kalian bergerak ke sini, yang kalian lakukan adalah punya hipotesa. Oh, kok momentum itu kenapa terjadi ya, gitu kan? Itu kan ada dasarnya sebenarnya, ya kan? Nanti kalau misalnya untuk deep dive-nya, untuk strategi, mungkin kita bisa bikin pertemuan ke depan, atau kalau misalnya teman-teman ada yang mau ngisi untuk itu, ada yang coret-coret kayaknya. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau isi juga nggak masalah sih. Jadi ini aku share aja ya, buat kalian bisa lihat sama library-nya. Mungkin Samuel bisa share ya, turn off comment, biarin aja lah, kalian mau apain juga terserah. Nah oke, aku udah bikin public, kalian bisa coba olah-olah sendiri ya kan. Have a good time with this ya. Dari aku sih cukup sampai situ. Mungkin dari Samuel mau nambahin sesuatu nggak? Aku udah bikin ini public, jadi kalian bisa go wild ya kan dengan kreativitas kalian. Cara lihatnya nanti mungkin kalian bisa lihat di dataset ini, masuk ke Slievin Crypto Price Data, kalian akan temukan di sini ke code-nya gitu ya. Nah di sini dia lagi diupload nih. Ini udah kelar, kalian bisa lihat. And I think that's all from me. Sip, thank you.